Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Tema yang akan kita angkat adalah problematika alih fungsi lahan hutan menjadi lahan penghasil pangan di Desaku Merica Pupuk. Dalam kesempatan kali ini, hadir pula kedua belah pihak, yaitu petani di Desaku Merica Pupuk dan pemangku adat. Kedua belah pihak ini memiliki pendapat masing-masing, dan pada kesempatan kali ini, kami juga mengundang KLHK sebagai fasilitator yang akan memberikan solusi dan konklusi. Untuk memulai acara, kita akan mendengarkan pendapat dari perwakilan petani. Kepada perwakilan petani, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Mbak. Jadi kami sebenarnya itu butuh lahan untuk produksi pangan. Seperti yang kita semua tahu, sekarang beras kan mahal dan langka ya, Mbak. Di samping itu, lahan kami yang lama itu sudah habis untuk jadi perumahan semua. Jadi kami tidak punya lahan untuk produksi pangan lagi, dan kami butuh tambahan. Nah, di sana itu kan masih ada lahan yang kosong tuh di dekat hutan. Nah, dan itu kan menganggur. Akan jauh lebih baik kalau digunakan sebagai lahan produksi pangan, bukan daripada menganggur seperti itu. Nah, maka dari itu kami butuh lahan nih, Mbak. Nggak luas kok, cuma 12 hektar aja. Kurang lebih itu sih, Mbak, permintaan kami. Baik, terima kasih kepada Bu Megan yang telah mengutarakan pendapatnya. Kini saatnya kita mendengar pendapat dari pemangku adat. Kepada perwakilan pemangku adat, waktu dan tempat kami persilakan. Begini loh, Mbak. Hutan kami itu luasnya sekitar 18 hektar, yang dimana merupakan peninggalan dari nenek moyang kami. Dan tidak bisa seenaknya untuk diubah. Terlebih lagi, lokasi di sana itu merupakan tempat tinggal leluhur kami. Jadi keasliannya itu harus benar-benar dijaga. Memang hutan kami itu sangat luas, dan tidak semua tempat bisa dijadikan tempat adat. Namun, di sana itu terdapat inti yang digunakan sebagai tempat menaruhnya sesajen. Jika kalau dirubah, masyarakat kami akan terkena imbasnya, seperti terjadi kekeringan ataupun dilanda wabah yang bisa menimpa desa kami. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, kita sudah mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Kini saatnya kita mendengarkan solusi dari pihak KLHK selaku fasilitator. Kepada Bapak Japet dari KLHK, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu Naya selaku mediator. Saya yakin dan percaya bahwa problematika COVID-19 hadir ini telah membawa banyak perubahan bagi kita, tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi berdampak multidimensi, telah menyerang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi tentu pula, seperti yang dari tadi disampaikan oleh Ibu Megantara. Sehingga saya paham betul keresahan-keresahan yang disampaikan oleh Ibu Megantara yang ingin melanjutkan perekonomiannya, butuh lahan, itu sangat benar dan bisa kita maklumi dengan nalar berpikir. Namun di satu sisi, Bu Megan, kita tidak boleh mempertahankan ego kita. Kita juga harus memahami di sini ada adat istiadat yang dibawakan oleh Bapak Khairuddin dan teman-temannya yang harus dipertahankan eksistensinya. Jadi kita tidak boleh melihat hanya dari satu sudut pandang saja, karena saya yakin dan saya juga lahir dan besar di daerah yang memang kultur dan budayanya gitu ketat. Jadi saya memahami maksud dan tujuan dari kedua belah pihak di sini sama-sama baik, tapi mari kita bersama-sama berdiskusi dengan pikiran yang positif supaya kita mendapatkan benang merah yang dapat kita implementasikan bersama ke depannya. Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa skema kehutanan bisa kita terapkan untuk menjadi solusi kita bersama ke depannya. Yang dimana untuk Pak Khairuddin nanti kita akan membuat skema hutan adat, kita akan membuat kebijakan mengenai itu, jadi peribadatan di tempat Pak Khairuddin tidak akan terganggu, serta akan berlanjut selamanya. Jadi tidak akan ada wewenang yang bisa merusak itu. Di sisi lain, kami juga meminta keringanan hati dari Pak Khairuddin supaya dapat memberikan sebagian dari lahannya kepada Ibu Megantara supaya bisa dikelola demi kemaslahatan bersama, demi perekonomian juga. Jadi kita harus sama-sama menurunkan ego kita, Bapak dan Ibu sekalian, supaya ada solusi yang sama-sama bisa kita implementasikan. Besar harapan saya ini bisa dapat diimplementasikan bagi kita semua sebagai fasilitator. Sebelumnya jika Bu Megan tadi meminta 12 hektar, sedangkan ada zona inti yang harus kita jaga, bagaimana jika 10 hektar saja Bu Megantara, apakah Bu Megan setuju? Baik Pak, nggak apa-apa kalau saya diberi 10 hektar. Oke, terima kasih atas konfirmasinya Bu Megan. Dan Pak Khairuddin, apakah bersedia untuk berbagi lahannya demi kemaslahatan dan kesejahteraan bersama? Bersedia saya, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Khairuddin dan Bu Megan. Saya rasa itulah solusi dan benang merah yang sama-sama dapat kita implementasikan. Semoga dapat kita terapkan demi kesejahteraan kita bersama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Japet.
Hadirin sekalian, kita sudah mendengarkan solusi dari KLHK selaku fasilitator. Izinkan saya menarik benang merah dari problematika kali ini, bahwa kedua belah pihak memiliki urgensi masing-masing. Dari pihak petani memiliki urgensi kebutuhan lahan, dan dari pemangku adat memiliki urgensi kebudayaan. Solusi atas problematika kali ini adalah membagi lahan tersebut sesuai dengan proporsi, dan legalitas akan diserahkan kepada kedua belah pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.